Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story. Mari kita awali dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kali ini bukan sekadar tentang wanita dan lelaki. Ini tentang keteguhan hati, tentang pilihan-pilihan sulit yang harus diambil dalam keterbatasan. Mengapa seorang wanita bisa terjebak dalam rumah besar yang penuh aturan, tapi justru kehilangan kendali atas tubuh dan perasaannya? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tak tertinggal kisah-kisah nyata penuh perjuangan, cinta, dan pilihan hidup yang kadang sulit diterima logika. Namaku Rina. Aku berasal dari sebuah desa kecil di daerah Subang, Jawa Barat. Usia baru menginjak 27 tahun saat aku pertama kali menginjakkan kaki di tanah Arab. Tapi jalan hidupku tak lagi semudah masa gadis. Aku sudah menjadi seorang ibu. Seorang janda, seorang pejuang hidup yang tak punya pilihan selain maju ke depan. Meski dengan air mata sebagai teman tidur setiap malam. Suamiku meninggal 2 tahun lalu. Ia bekerja sebagai supir truk antar kota. Sebuah kecelakaan tragis di jalan tol mengambil nyawanya dalam sekejap. Saat itu anak kami baru berumur 3 tahun. Tak hanya meninggalkan luka dan sepi, ia juga meninggalkan utang puluhan juta rupiah yang harus kutanggung sendiri. Warisan paling pahit yang pernah kuterima. Aku mencoba bertahan di kampung. Membantu ibuku berjualan sayur, menjahit pakaian tetangga, apapun kulakukan asal halal. Tapi uang yang masuk tak sebanding dengan cicilan yang harus kubayar. Anakku mulai sakit-sakitan. Aku tak punya cukup uang bahkan untuk membeli susu formula. Saat itulah aku mulai mencari jalan keluar. Seorang tetanggaku yang pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi menyarankan agar aku ikut bekerja ke sana. Ia bilang, dengan gaji sekitar 4 juta hingga 6 juta per bulan, aku bisa melunasi utang dan menyekolahkan anakku dengan layak. Awalnya aku ragu. Meninggalkan anakku? Siapa yang akan menjaganya? Tapi akhirnya aku pasrah. Aku menitipkan anakku kepada ibuku, dan dengan air mata dan doa, aku pun berangkat. Setibanya di Riyadh, aku ditempatkan di sebuah rumah mewah milik keluarga pengusaha kaya. Majikanku bernama Tuan Abdul Malik. Istrinya, Jamil, adalah wanita elegan namun kaku. Mereka memiliki 5 orang anak laki-laki, semuanya dewasa, belum menikah, dan tinggal serumah. Aku sempat heran, mengapa anak-anak seusia itu masih tinggal bersama orang tuanya. Tapi kata agensi penyalur, itu sudah biasa di kalangan keluarga Arab. Hari-hari pertamaku berjalan lancar. Tugas utamaku adalah membersihkan rumah bagian dalam, menyetrika pakaian, dan membantu Jamil di dapur. Aku tidak diizinkan keluar rumah tanpa izin. Bahkan ke halaman belakang pun hanya jika ada yang menemani. Rumah itu besar, 2 lantai, dengan 5 kamar pribadi, 1 ruang keluarga besar, dan ruang tamu yang luas. Meski mewah, aku merasa seperti tinggal di balik jeruji emas. Anak-anak majikanku punya sikap yang berbeda-beda. Anak tertua, Faisal, berusia sekitar 30 tahun. Ia pendiam tapi sopan. Anak kedua, Hasan, lebih aktif dan suka bercanda. Yang ketiga, Khalid, terlihat serius dan sering membaca buku. Anak keempat, Musa, agak genit dan senang bermain gitar. Sedangkan yang bungsu, Omar, masih muda tapi punya tatapan tajam dan penuh rasa ingin tahu. Kelimanya sering keluar rumah, tapi setiap malam mereka pasti pulang dan berkumpul bersama. Awalnya aku tak merasa terganggu. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari ada yang tidak biasa. Tatapan mereka, cara mereka memperhatikan setiap gerakku. Bahkan suara langkah kaki mereka yang semakin sering terdengar di dekat kamar tempat aku tidur. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu ruang tengah, Faisal tiba-tiba muncul. Ia menyapaku dengan suara lembut. Rina, kamu sudah makan? Tanyanya. Aku kaget, lalu menunduk. Alhamdulillah, sudah, Tuan. Ia menatapku lama. Jangan sungkan. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja padaku. Aku hanya mengangguk dan cepat-cepat kembali bekerja. Tapi hatiku mulai tak tenang. Beberapa hari kemudian, Hasan datang ke dapur dan tiba-tiba berdiri sangat dekat denganku. Aroma masakanmu enak sekali, katanya sambil menghirup udara dekat bahuku. Aku mundur pelan. Terima kasih, Tuan. Ia hanya tersenyum samar, lalu pergi.
Malam-malamku makin gelisah. Setiap langkah kaki di lorong rumah membuatku terjaga. Aku tak pernah berani mengunci kamar, karena aturan rumah melarang itu. Aku merasa diawasi. Tak hanya saat bekerja, tapi bahkan ketika aku berada di kamar mandi atau mengganti pakaian. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kepada siapa aku bisa bercerita? Suatu hari, saat mencuci pakaian di ruang belakang, aku menemukan pakaian dalamku sudah terbuka dari kantong tertutup. Seperti telah disentuh seseorang. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung melipat semuanya dan bergegas kembali ke kamar. Tapi rasa aman sudah lenyap. Yang tersisa hanya kegelisahan dan ketakutan. Aku mencoba mengadu secara halus kepada UM Jamil. Tapi ia hanya menjawab datar. Kamu pembantu. Fokus saja bekerja. Jangan berimajinasi yang aneh-aneh. Sejak itu, aku tahu bahwa tak ada yang akan membelaku di rumah itu. Waktu berlalu. Aku hanya bisa bertahan dan berdoa. Tapi semakin hari, situasi makin aneh. Kelima anak majikanku mulai mencari-cari alasan untuk berbicara padaku. Bahkan terkadang mereka berkumpul di ruang tengah hanya untuk menatapku yang sedang mengepel. Tatapan yang membuatku menggigil meski tubuhku berkeringat karena lelah bekerja. Yang paling membuatku takut adalah ketika suatu malam, lampu kamarku tiba-tiba mati. Dan saat aku menyalakan lilin kecil, aku melihat seseorang berdiri di luar pintu, hanya diam, lalu pergi dalam senyap. Saat itu, aku sadar bahwa hidupku tak lagi sekadar tentang kerja, tapi tentang bertahan. Bertahan dari sesuatu yang belum terlihat, namun semakin dekat. Pagi itu matahari terasa lebih panas dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca Riyadh yang kering dan terik, melainkan karena rasa tidak nyaman yang terus menempel di tubuh dan pikiranku. Setelah kejadian malam itu, seseorang yang berdiri diam di depan kamarku, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Aku tidur dengan lampu menyala. Kadang-kadang bahkan dengan selimut menutup seluruh tubuh meski udara begitu panas. Aku mencoba tetap bekerja seperti biasa. Membersihkan ruang tengah, mengepel lantai marmer putih yang selalu licin. Menyetrika pakaian para penghuni rumah yang jumlahnya tak pernah sedikit. Tapi setiap gerakan, setiap langkah, selalu terasa diawasi. Pandangan mata yang mengintip dari balik koridor, suara langkah kaki yang seperti sengaja dipelankan saat mendekatiku, atau percakapan dalam bahasa Arab yang tak ku mengerti namun diselingi tawaan kecil dan lirikan padaku. Semuanya membuatku makin tertekan. Anak-anak majikanku makin berani. Tak lagi sekadar memberi perhatian lewat tatapan. Mereka mulai menyentuh, mulai menggoda, dan semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Siang itu, aku tengah menyapu halaman dalam rumah, ketika Khalid, anak ketiga, datang membawa secangkir teh. Ia tersenyum ramah, lalu duduk di bangku panjang di dekatku. Rina, istirahatlah sebentar. Kamu pasti lelah, katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Aku tersenyum tipis, terima kasih. Saya masih harus menyapu. Tapi ia mengambil sapu dari tanganku dan meletakkannya ke samping. Kamu butuh teman bicara, kan? Ucapnya, memandangi wajahku. Aku mundur sedikit. Saya lebih suka menyelesaikan pekerjaan, Tuan. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan nada rendah. Kamu terlalu cantik untuk terus berkutat dengan sapu dan kain pel. Aku tercekat, tapi sebelum sempat menjawab, Hasan muncul dari arah dapur dan memanggil kakaknya. Seperti ada kode di antara mereka, Khalid berdiri sambil tertawa kecil, lalu meninggalkanku sendiri. Hari itu, perasaanku hancur. Bukan karena kata-kata Khalid, tapi karena rasa tak berdaya yang makin menyesakkan. Aku mulai berpikir, benarkah mereka semua sedang mempermainkanku? Atau, ada niat lain yang lebih dalam? Beberapa malam kemudian, saat aku baru saja hendak tidur, aku mendengar ketukan pelan di pintu. Pelan, ragu, tapi jelas. Aku tak berani menjawab. Jantungku berdetak tak karuan. Ketukan itu berlangsung sekitar 2 menit, lalu berhenti. Tapi sejak saat itu, malam-malamku tak pernah tenang. Aku mencatat dalam hati. Itu sudah keempat kalinya suara ketukan datang tanpa sebab. Dan selalu saat semua lampu rumah telah dimatikan. Suatu malam lainnya, saat aku turun ke dapur mengambil air putih, aku melihat Musa, anak keempat yang suka bermain gitar, duduk sendirian sambil memainkan melodi perlahan. Saat melihatku, ia tersenyum.
Rina, kamu tak bisa tidur? Tanyanya, kali ini dalam bahasa Inggris yang cukup lancar. Aku mengangguk pelan. Saya hanya haus. Ia menunjuk kursi di depannya. Duduklah sebentar. Aku ingin mainkan lagu yang cocok untukmu. Aku ragu. Tapi tubuhku terlalu lelah untuk kembali naik. Aku duduk sebentar sambil menggenggam gelas air dengan kedua tangan. Ia memainkan lagu pelan yang melodinya lembut, hampir membuatku menangis. Kamu pasti sangat kesepian di sini, katanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. Saya hanya ingin bekerja, Tuan. Dan pulang. Ia menatapku, matanya tak berkedip. Jika aku bisa, aku ingin kamu tetap di sini. Tidak sebagai pembantu, tapi sebagai wanita kami. Aku berdiri. Jantungku berdegup kencang. Maaf, saya harus kembali ke kamar. Saat aku berbalik, ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Kami semua sepakat, kamu akan jadi milik kami. Aku mempercepat langkah. Tidak berani menoleh. Tapi kalimat itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Keesokan harinya, aku sengaja berpura-pura sakit. Aku tak keluar kamar seharian. Namun UM Jamil datang dan menyuruhku tetap bekerja karena tamu-tamu keluarga akan datang malam itu. Aku pun bangkit, dengan tubuh lemas dan hati makin kacau. Malam itu, suasana rumah ramai oleh kedatangan saudara sepupu keluarga. Banyak tamu pria dan wanita. Aku sibuk melayani makanan dan minuman, berdiri selama berjam-jam. Di tengah kelelahan itu, Faisal, si anak sulung, tiba-tiba menghampiriku di dapur. Rina, katanya pelan, kamu terlihat pucat. Saya hanya sedikit pusing, Tuan, jawabku sambil menunduk. Ia menyentuh pundakku dengan lembut. Kalau kamu jatuh sakit, siapa yang akan menjaga anakmu di kampung? Aku langsung menegang. Bagaimana ia tahu soal anakku? Ia tersenyum kecil. Kami tahu segalanya, Rina. Kami hanya ingin menjagamu dengan cara kami. Aku menjauh pelan, tapi belum sempat melangkah. Ia menambahkan, jangan khawatir. Kami sudah sepakat. Kamu akan tetap bekerja di sini, tapi sebagai istri, bukan hanya pembantu. Aku menatap matanya. Tak percaya dengan ucapan itu. Tapi tatapan matanya serius. Bahkan ada sedikit rasa iba di sana. Hari-hari berikutnya, 5 anak lelaki itu makin sering muncul bersamaku. Mereka tak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka mengajakku bicara, mengirim makanan ke kamar, bahkan ada yang menyelipkan uang di lipatan pakaian bersih yang mereka minta tolong setrika. Semua seperti telah direncanakan. Hingga akhirnya, suatu malam, aku dipanggil ke ruang tengah setelah semua penghuni rumah masuk ke kamar. Lampu diredupkan. Aku melangkah pelan, jantungku berdetak kencang. Di sana, kelima anak majikanku duduk melingkar. Mereka memintaku duduk di tengah. Faisal bicara pertama. Rina, kami sudah berbicara. Kami semua menyukaimu. Dan tidak ingin saling berebut. Hasan menimpali, kami ingin menjaga kehormatanmu. Dan kehormatan kami. Lalu Walid menambahkan, kami akan menikahimu, secara sah. Tapi bukan satu orang. Aku tak paham maksudnya. Apa maksud kalian? Musa menjawab tenang. Kami akan menikahimu, satu persatu. Dengan akad nikah secara siri. Aku gemetar. Nafasku tersendat. Omar menatapku tajam. Kami akan bergiliran. Tidak ada yang merasa dirugikan. Dan kamu, akan tetap kami jaga. Aku ingin lari. Ingin menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar. Aku hanya menatap wajah mereka satu persatu. Mencoba mencari siapa yang masih punya belas kasih. Tapi semua wajah itu tampak serius. Tegas. Seolah telah menyepakati sesuatu yang besar. Dan malam itu, aku hanya bisa bertanya dalam hati. Apakah ini akan jadi hidupku selamanya? Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Setiap sudut rumah ini terasa sempit. Setiap dindingnya seperti ikut berbisik tentang rencana yang tak pernah kubayangkan dalam hidupku. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Haruskah aku melawan? Lari? Atau tetap diam dan menerima? Mereka tidak pernah menyakitiku secara fisik. Tidak pula memaksaku dengan kasar. Tapi tekanan yang kuterima, dari kata-kata, tatapan, dan sikap mereka, terasa seperti jerat halus yang perlahan-lahan mengekang seluruh gerakku. Aku mencoba berbicara kepada Allah di setiap sujudku. Berdoa,
menangis, dan memohon petunjuk. Tapi yang kutemukan setiap hari hanyalah ketakutan yang semakin nyata. Beberapa hari setelah pertemuan malam itu, Faisal datang ke dapur saat aku sedang memotong sayuran. Ia berdiri tak jauh dariku, menatapku lama. "Rina," katanya lembut, "kami tidak ingin menyiksamu. Kami hanya ingin kamu jadi bagian dari keluarga." Aku pura-pura sibuk, berharap ia segera pergi. Tapi ia tetap berdiri di sana, lalu berkata lagi, "Pernikahan itu akan menyelamatkanmu dari dosa. Dan menyelamatkan kami dari rasa bersalah." Aku tidak menjawab. Tapi saat ia menyentuh lenganku dengan pelan, aku menepisnya. "Maaf, Tuan. Tolong, jangan ganggu saya," ucapku sambil menunduk. Wajahnya berubah. Namun ia tak marah. Hanya menatapku sejenak, lalu pergi begitu saja. Tapi sejak saat itu, aku tahu, penolakanku tidak akan menghentikan mereka. Hasan mulai muncul di lorong depan kamarku setiap malam. Ia berdiri sejenak, lalu pergi. Seperti ingin memberitahuku bahwa ia masih mengawasiku. Khalid lebih sering muncul saat aku sedang mencuci. Ia suka mengajakku bicara soal Indonesia. Ia tahu aku merindukan anakku, dan ia menggunakan itu untuk mendekatiku. "Rina, kamu tahu, kami bisa membantumu pulang cepat. Tapi dengan syarat, tentu saja," katanya suatu hari sambil tersenyum. "Saya tidak butuh bantuan seperti itu," jawabku tegas. Ia tertawa kecil. "Sungguh? Tapi aku rasa kamu tidak akan kuat bertahan lama di sini." Omar, si bungsu, bahkan pernah memintaku duduk bersamanya di ruang televisi sambil menyodorkan setangkai bunga plastik yang diambil dari hiasan meja. Aku menolak halus, tapi matanya tidak lepas dariku. Pandangannya tajam dan penuh rasa ingin memiliki. Dan Musa? Ia mulai meninggalkan lagu-lagu dalam rekaman ponselnya di bawah pintu kamarku. Lagu-lagu cinta, yang liriknya terasa menyesakkan dada. Jamil tidak tahu. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Ia hanya sibuk mengurus tamu-tamu wanita dan perhiasan-perhiasan barunya. Sementara suaminya, Tuan Abdul Malik, lebih sering di luar negeri untuk urusan bisnis. Aku merasa sendirian, terperangkap dalam rumah megah yang perlahan-lahan menggerus akal sehatku. Aku menulis surat pada ibuku, bercerita seadanya tanpa menyebutkan yang sebenarnya. Aku takut ibuku panik. Aku takut anakku tak punya tempat tinggal jika aku diberhentikan mendadak. Malam itu, aku menangis lama di kamar mandi. Menyalakan air keran sekencang mungkin agar suara tangisku tidak terdengar. Aku memandangi wajahku di cermin, dan tak mengenali siapa perempuan yang sedang menatap balik dari sana. Wajah itu lelah, matanya sembab, hatinya penuh luka. Sampai akhirnya, pada suatu malam, saat suasana rumah sudah sepi, aku kembali dipanggil. Kali ini oleh Khalid. Ia menyuruhku datang ke ruang belakang. Di sana, sudah menunggu keempat saudaranya. Semua duduk dengan wajah serius. Tak ada senyum. Tak ada canda. Hanya keheningan yang mencengkeram. "Rina," kata Faisal, "kami sudah menunggu jawabanmu." Aku menunduk. Saya tidak ingin menikah. Saya hanya ingin bekerja. Saya ingin pulang membawa uang untuk anak saya. "Kami tahu kamu butuh uang," jawab Hasan. "Itulah sebabnya kami tidak memaksa. Tapi jika kamu menolak, maka kami juga bisa berhenti memberimu keamanan di rumah ini." Aku terdiam. Kata-kata itu terasa seperti ancaman yang dibungkus dengan senyum palsu. "Kamu akan tetap mendapatkan gaji," ucap Musa. "Bahkan lebih besar. Tapi kamu harus menerima akad nikah. Satu persatu. Nikah siri. Tidak akan ada yang menyakitimu. Kami akan bergiliran. Dan tidak akan ada pertengkaran." Aku menatap mereka. 5 wajah yang berbeda, tapi semuanya membawa niat yang sama. Aku ingin menjerit. Tapi tubuhku gemetar. Lidahku keluh. Lalu Omar berbicara, suara terendah tapi paling menakutkan. "Kalau kamu tidak setuju malam ini, besok kamu bisa dikembalikan ke agensi. Atau, diserahkan ke polisi karena membuat fitnah." Aku terdiam. Aku tahu, sekali aku dituduh, aku tak akan bisa pulang. Nama baikku hancur. Dan anakku di kampung akan kehilangan ibunya untuk selamanya. Akhirnya, aku hanya bisa menatap lantai dan berkata lirih, "Saya tidak punya pilihan lain." Mereka semua berdiri, seperti sudah siap dengan keputusan itu.
Faisal berkata, besok pagi, akad pertama akan dilakukan. Aku yang pertama. Aku menahan napas. Tanganku gemetar. Malam itu aku tidak menangis. Bahkan tidak bicara apa-apa. Tubuhku terasa ringan, seperti kosong. Hanya satu yang terus berputar dalam benakku. Semua ini demi anakku, demi masa depannya. Dan malam itu, aku tidur dalam keheningan, menunggu takdir yang tak bisa kutolak. Pagi itu aku terbangun dengan tubuh berat dan mata sembab. Aku tahu hari itu bukan hari biasa. Di cermin, wajahku tampak lebih pucat dari biasanya. Ada kekosongan yang tak bisa kujelaskan. Seperti jiwaku telah tertinggal semalam di ruang gelap tempat 5 lelaki memutuskan hidupku tanpa suara. Aku tak keluar kamar hingga lewat jam 8. Biasanya, aku sudah mulai menyapu sejak subuh. Tapi pagi itu, langkahku berat. Ketika akhirnya aku turun ke dapur, aku mendapati UM Jamil sudah tidak ada di rumah. Salah satu pembantu lainnya memberitahuku bahwa ia pergi menginap ke rumah saudara untuk 2 hari. Dan Tuan Abdul Malik sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Rumah itu, kini benar-benar milik anak-anaknya. Seolah memang telah diatur. Tepat pukul 10, Faisal memanggilku ke ruang tengah. Ia mengenakan pakaian rapi, dengan sorban kecil melilit leher. Di sebelahnya duduk seorang pria berusia sekitar 50-an yang kemudian ku ketahui sebagai syekh atau tokoh agama setempat. Duduklah, Rina, ucap Faisal pelan. Jangan takut. Aku duduk dengan tangan gemetar. Tak ada sanak keluarga. Tak ada saksi dari pihakku. Hanya mereka. Dan syekh itu yang membaca beberapa ayat, lalu mulai membacakan ijab kabul dengan bahasa Arab yang tidak ku mengerti. Kemudian, Faisal menjawab dengan suara tegas. Beberapa menit kemudian, aku dinyatakan sah menjadi istrinya. Secara siri, tak tercatat di pemerintah. Tapi sah di mata agama versi mereka. Faisal menatapku dengan senyum tipis. Terima kasih, kamu telah menerima ini dengan lapang. Aku hanya menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Hanya ingin waktu cepat berlalu. Setelah itu, aku kembali ke kamarku. Tapi baru saja duduk, Hasan datang mengetuk pintu. Ia tidak masuk, hanya menyampaikan dari balik pintu. Besok, giliranku, ya. Keesokan harinya, hal yang sama terulang. Hasan membawa chef yang berbeda. Prosesnya sama. Singkat, sunyi, dan penuh tekanan batin. Hari ketiga, Khalid. Hari keempat, Musa. Dan hari kelima, Omar. 5 hari, 5 akad, 5 lelaki, 1 perempuan. Setiap malam setelah akad, mereka memberiku waktu istirahat. Mereka tidak langsung menyentuhku. Tapi masing-masing menjanjikan bahwa malam, khusus, akan diatur kemudian. Seperti ada jadwal yang mereka sepakati, namun belum disampaikan padaku. Setelah hari kelima berlalu, aku tinggal di kamar yang berbeda. Kamar yang dulunya dipakai sebagai ruang tamu kecil di lantai 2. Di kamar itu, mereka membawakan lemari kecil, tempat tidur, dan 1 meja kecil. Aku tak lagi mengurus pekerjaan rumah. Tugasku, hanya menunggu giliran mereka. Malam pertama yang membuatku makin terpuruk adalah saat Faisal masuk kamar dengan membawa makanan dan bunga. Ia berkata lembut, seolah semuanya normal. Rina, malam ini giliranku. Tapi kalau kamu belum siap, aku bisa menunggu. Aku menatapnya lama, dan dengan suara pelan ku jawab, saya tidak akan pernah siap. Ia terdiam, lalu duduk di lantai, dan berkata, aku tahu kamu tidak mencintai kami. Tapi kami semua menyayangimu. Aku menangis, tapi tanpa suara. Hari-hari berikutnya, jadwal itu berjalan seperti yang mereka rencanakan. Setiap malam, 1 dari mereka datang. Duduk bersamaku. Kadang membawakan hadiah, kadang hanya berbincang. Tapi pada akhirnya, semuanya sama. Mereka ingin aku jadi istri dalam arti sepenuhnya. Dan aku hanya bisa pasrah. Mereka memang tidak memperlakukan tubuhku dengan kasar. Tapi mereka mengambil kendali atas tubuh yang tak pernah mereka miliki. Dan aku membiarkan itu terjadi, demi uang yang setiap bulannya mereka letakkan diam-diam di bawah bantal. 5 amplop, masing-masing berisi uang dalam jumlah besar. Aku tidak tahu apakah aku masih waras. Tapi setiap malam sebelum tidur, aku melihat foto anakku yang kutempel di balik pintu.
Dan setiap kali aku ingin menyerah, aku mengingat wajah kecil itu. Senyumnya, tangisnya. Aku harus kuat demi dia. Satu-satunya wanita lain di rumah itu adalah pembantu tua yang tak banyak bicara dan tak berani ikut campur. Aku pun tak pernah menceritakan apa yang terjadi. Semua yang kulalui, kusimpan sendiri. Takut, malu, dan terluka. Setiap bulan, mereka mengizinkanku mengirim uang ke kampung halaman. Mereka bilang itu bagian dari tanggung jawab suami. Tapi aku tahu, semua ini hanyalah permainan yang mereka atur sedemikian rupa agar tetap rapi di mata orang luar. Kadang, aku mencoba berbicara dengan Faisal, sebagai yang paling tua. Aku memohon agar mereka menghentikan ini. Tuan, saya mohon. Saya tidak sanggup lagi. Tapi ia hanya menjawab tenang. Kamu tidak dipaksa, Rina. Kamu menerima semuanya di awal. Kalimat itu menghancurkan hatiku. Karena memang, aku tidak berkata tidak. Tapi apakah diamku adalah persetujuan? Malam itu, aku bermimpi sedang berada di ladang padi kampungku. Anakku berlari-lari mengejarku, memanggil dengan suara lucu. Tapi tiba-tiba, 5 bayangan hitam datang, menarikku pergi. Anakku menangis, dan aku tak bisa menjangkaunya. Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi leher. Kupeluk bantal, dan lagi-lagi, kutatap foto anakku. Lalu kututup wajahku dengan selimut. Karena di luar, langkah kaki kembali terdengar. Waktu berjalan. Hari berganti minggu. Tapi aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Tidak ada tanggal merah, tidak ada hari libur. Setiap hari, aku bangun dengan rasa was-was dan tidur dalam kehampaan. Rumah ini sudah seperti tempat asing, padahal aku tinggal di dalamnya setiap hari. Sejak tinggal di kamar lantai 2 yang disiapkan khusus untukku, aku tidak lagi berbaur dengan penghuni rumah lainnya. Aku tidak membantu di dapur, tidak ikut membersihkan rumah. Aku hanya keluar jika dipanggil, dan kembali ke kamar setelah giliran selesai. Giliran, kata itu kini mengatur kehidupanku. Mereka membuat jadwal diam-diam, dan mematuhinya seperti peraturan keluarga yang tak tertulis. Setiap malam, tepat pukul 9, seseorang mengetuk pintuku. Selalu hanya satu orang. Mereka tidak pernah datang bersamaan. Mereka sangat rapi, teratur, tapi juga sangat menakutkan. Faisal datang setiap malam Senin. Hasan setiap malam Selasa. Khalid Rabu. Musa Kamis. Dan Omar pada malam Jumat. Malam Sabtu dan Minggu mereka kosongkan, katanya, untuk memberiku istirahat. Tapi istirahat seperti apa? Kalau pikiranku tidak pernah benar-benar tenang, yang membuatku terkejut, mereka benar-benar mengatur semuanya dengan kompak. Tidak ada yang saling berebut. Tidak ada pertengkaran. Seakan mereka memiliki aturan yang lebih kuat daripada ikatan cinta. Tapi perlahan, aku mulai menyadari, di balik keteraturan itu, ada api yang mulai membakar diam-diam. Malam itu, saat aku sedang membaca mushaf kecil pemberian ibuku, pintuku diketuk lebih awal dari biasanya. Aku sempat ragu. Saat kubuka, ternyata Khalid berdiri di sana. Rina, bisakah aku masuk lebih cepat malam ini? Aku harus pergi besok pagi-pagi sekali, ujarnya. Aku terdiam. Malam itu bukan giliran Khalid. Itu malamnya Musa. Apa kamu sudah bicara dengan Musa? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya cepat. Dia tidak keberatan. Aku mengangguk lemah dan membiarkannya masuk. Tapi keesokan harinya, Musa datang dengan wajah masam. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya duduk di sudut kamar dan menatapku tajam. Kamu lebih suka Khalid daripada aku? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Apa maksudmu, Tuan? Kamu tersenyum lebih banyak saat bersama dia. Kamu tidak pernah tersenyum begitu saat bersama aku. Aku mencoba menjelaskan. Saya tidak memilih. Saya hanya berusaha bertahan. Ia berdiri, berjalan ke pintu, lalu berkata sebelum pergi. Jangan terlalu manis kepada mereka semua. Kami memang berbagi, tapi kami tetap laki-laki. Sejak hari itu, jadwal mereka mulai goyah. Kadang datang tidak sesuai giliran. Kadang datang lebih awal. Pernah suatu malam, Faisal dan Hasan datang bersamaan. Mereka hanya saling menatap, lalu Faisal berkata lirih, "Kamu duluan saja." Aku hanya duduk di ranjang, melihat semuanya dengan hati kosong.
Seakan tubuhku milik semua orang, tapi jiwaku entah di mana. Mereka masih memberiku uang setiap minggu. Uang yang kutabung dalam koper kecil di bawah tempat tidur. Tapi uang itu tak pernah membuatku bahagia. Aku merasa seperti boneka. Mereka memanggilku istri, tapi tak pernah ada cinta yang tulus kurasakan. Hanya pemilikan, hanya rutinitas. Suatu malam, Faisal datang dengan membawa selembar kertas. Ini akta hibah, katanya. Aku akan belikan rumah kecil di Indonesia atas namamu. Untuk anakmu. Sebagai jaminan. Aku menatap kertas itu lama. Aku tidak tahu apakah harus senang atau takut. Kenapa kamu lakukan ini? Faisal tersenyum tipis. Agar kamu tahu, kami tidak hanya menodaimu. Kami juga bertanggung jawab. Aku menahan tangis. Tapi air mata tetap mengalir. Entah kenapa, hati ini terasa begitu hancur. Setiap malam, aku merasa makin hampa. Seolah aku tidak lagi memiliki diriku sendiri. Aku mulai sering sakit kepala. Tubuhku mudah lelah. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat perempuan yang mereka nikahi bersama. Kadang, saat sendirian di kamar, aku berbicara pada diriku sendiri. Apakah ini harga dari sebuah keputusan? Apakah seorang ibu harus sejauh ini mengorbankan hidupnya demi masa depan anak? Tapi malam-malam tetap datang. Dan ketukan di pintu tetap terdengar. Yang membuatku makin merasa sendirian adalah ketika pembantu tua di rumah itu, namanya Fatmah, mulai curiga. Suatu hari ia menyapuku di tangga dan berkata lirih, "Kamu jarang keluar, tapi kamar itu sering didatangi tamu. Ada apa sebenarnya, Rina?" Aku hanya menjawab pelan, "Tidak ada apa-apa, Bibi." Tapi sorot matanya tajam. Dan aku tahu, tidak semua bisa kusimpan selamanya. Di luar rumah, hidup berjalan seperti biasa. Tapi di dalam rumah megah itu, ada kehidupan rahasia. 5 lelaki, 1 perempuan, 5 malam yang sunyi, namun penuh makna yang hampa. Dan 1 hati, yang semakin kehilangan dirinya sendiri. Aku terus bertahan. Karena anakku masih menungguku pulang. Tapi dalam hatiku, aku mulai bertanya, jika suatu saat nanti aku bisa pulang, apakah aku masih utuh? Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya, setidaknya di permukaan. Tapi di balik dinding rumah yang selalu tampak rapi dan mewah itu, hubungan antara kami berlima, aku dan para suamiku, tak lagi sehalus dulu. Ada perubahan. Ketegangan yang tak terlihat, tapi bisa kurasakan dengan jelas. Mereka mulai saling curiga, saling membatasi waktuku. Kadang Faisal memintaku untuk tidak membukakan pintu untuk adik-adiknya, dengan alasan aku sedang tidak sehat. Di lain malam, Hasan menemuiku lebih awal, meminta agar malam itu jadi waktunya meski bukan giliran. Omar bahkan pernah memaksaku menulis daftar siapa yang paling lama bersamaku selama seminggu. Semua itu membuatku makin bingung, makin muak, tapi aku tak punya daya. Seolah mereka berlima lupa bahwa aku bukan barang yang bisa dijadwal dan dibagi rata. Namun yang tidak kami perhitungkan adalah satu hal. Rumah itu tak selamanya kosong dari tamu. Dan malam itu, tanpa disangka, rahasia yang selama ini kami sembunyikan, mulai terkuak dari pintu yang tak terkunci. Namanya Fatimah. Ia adalah sepupu dari UM Jamil, yang datang dari Jeddah bersama ibunya untuk menghadiri pernikahan kerabat jauh. UM Jamil sendiri sudah pulang dari rumah saudaranya dan menyambut kedatangan mereka dengan antusias. Saat itu aku dikurung di kamarku, tidak boleh banyak terlihat. Aku hanya membantu dari balik dapur, lalu kembali naik ke atas. Tapi malam itu, karena udara yang sangat panas dan kipas angin di kamarku rusak, aku membuka sedikit jendela kamar dan tirai. Jam 9 malam, seperti biasa, Hasan datang ke kamarku. Ia tidak mengetuk lama, hanya sekali. Lalu aku membukakan pintu. Kami berbicara sebentar. Hasan duduk di sofa kecil. Ia membawakan buah dan beberapa minuman. Seolah semuanya biasa saja. Tapi kami tidak tahu bahwa dari balkon kamar sebelah, Fatimah sedang berdiri sambil menikmati angin malam. Ia melihat segalanya. Melihat Hasan masuk, dan tak kunjung keluar hingga hampir 1 jam berlalu. Dan yang membuatnya curiga adalah, kamar itu adalah kamar bekas tamu yang seharusnya kosong. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Fatimah bersikap dingin.
Ia berbicara pada Jamil dengan nada rendah, lalu menatapku tajam saat aku menyajikan sarapan. Aku tahu, sesuatu telah bocor. Tapi aku tak tahu seberapa besar. Sore itu, aku dipanggil ke ruang utama oleh Jamil. Untuk pertama kalinya, ia memanggilku dengan suara keras. "Rina, duduk di situ," perintahnya dengan nada tinggi. Aku menunduk dan duduk. Di hadapanku, berdiri kelima anak laki-laki itu. Wajah mereka pucat, gelisah, tidak seperti biasanya. Fatimah berbicara lebih dulu. "Bibi, semalam aku melihat sendiri. Hasan masuk ke kamar ini dan tidak keluar sampai larut malam. Dan ini bukan kali pertama. Aku juga melihat Faisal beberapa hari sebelumnya. Kamu pikir aku bodoh?" Jamil mengalihkan pandangannya kepadaku. "Apa maksud semua ini, Rina?" Aku tak bisa menjawab. Mulutku terasa terkunci. Lalu Faisal maju ke depan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Umi, kami semua telah menikahi Rina secara siri." Jamil menatapnya dengan mata membelalak. "Apa? Kalian lima-limanya?" Musa ikut bicara. "Kami tidak ingin bertengkar, Umi. Karena itulah kami sepakat untuk menikahinya semua. Dengan adil." Jamil menjerit. "Kalian sudah gila. Ini, aib. Kalian mencoreng kehormatan keluarga. Apa kata orang?" Tiba-tiba, pintu dibuka dengan keras. Tuan Abdul Malik pulang lebih awal dari perjalanannya. Ia melihat semua orang berkumpul dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian seperti ini?" Fatimah segera mendekat dan menjelaskan semuanya. Wajah Tuan Abdul Malik berubah merah. Ia menatap anak-anaknya satu persatu, lalu menatapku. "Kamu ikut merusak rumah ini?" tanyanya keras. Aku menunduk, tubuhku gemetar. Tapi kali ini, aku tidak bisa diam. Aku berdiri, dan untuk pertama kalinya, aku bersuara lantang. "Saya tidak merusak rumah ini. Saya hanya ingin bekerja. Saya hanya ingin mencari nafkah untuk anak saya. Tapi saya dipaksa. Saya tidak pernah minta dinikahi. Saya tidak pernah ingin dilibatkan dalam ini semua." Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Saya hanya ingin pulang. Itu saja. Saya tidak ingin apa-apa. Tidak uang, tidak rumah, tidak perlindungan. Hanya pulang. Tuan Abdul Malik terdiam lama. Lalu ia berkata pelan namun tegas, "Kalian semua telah mempermalukan keluarga. Tapi kesalahan terbesar adalah membiarkan ini berlangsung terlalu lama." Ia menoleh ke arahku. "Bersiaplah. Kamu akan kami pulangkan. Segera." Aku mengangguk perlahan, sambil menahan air mata. Tapi kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan kelegaan. Malam itu, aku mengemas semua barangku dalam koper tua. Foto anakku kuselipkan dalam saku baju. Air mata mengalir saat aku menyentuhnya. Setelah sekian lama, aku akan pulang. Dalam keadaan tak utuh, tapi tetap berdiri. Namun sebelum aku naik mobil keesokan paginya, satu persatu dari kelima anak majikan datang menemuiku. Faisal menyerahkan sebuah amplop tebal. "Ini untukmu. Untuk masa depan anakmu." Hasan menyelipkan cincin kecil ke dalam tasku. "Kenangan. Maafkan kami." Khalid menunduk. "Kami semua terlalu egois." Musa mencium punggung tanganku tanpa berkata apa-apa. Dan Omar hanya berdiri jauh, menatapku, lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Aku masuk ke dalam mobil. Menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang memberiku luka, uang, dan pelajaran besar tentang arti bertahan. Dan ketika roda mobil mulai berputar, aku memejamkan mata, membayangkan wajah anakku yang akan segera kupeluk kembali. Pesawat yang kutumpangi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat mentari baru saja mulai muncul dari ufuk timur. Embun masih menggantung di kaca jendela saat aku membuka mata, setelah tertidur karena kelelahan. Tubuhku remuk. Tapi ada sesuatu dalam dada ini yang terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku bebas. Ketika melewati pemeriksaan imigrasi, aku sempat ditahan sebentar karena status visaku berubah sejak pernikahan itu. Tapi surat dari agensi dan majikanku menyelamatkanku dari masalah panjang. Mereka menjelaskan bahwa aku diberhentikan secara hormat karena alasan pribadi.
Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah megah itu. Di luar bandara, ibu dan anakku sudah menunggu. Saat aku melihat wajah anakku, yang kini sudah bisa berlari dan memanggil, "Mama," dengan suara ceria, lututku hampir lemas. Aku berjongkok dan memeluknya erat, seperti tak ingin melepasnya lagi. Tangisan kami menyatu dalam pelukan. Aku mencium rambutnya, keningnya, pipinya, berulang kali. Lalu menatap ibu, yang juga tak kuasa membendung air mata. "Kamu kurus sekali, Rin," kata ibu pelan. Aku hanya mengangguk. "Yang penting, aku pulang, Bu." Selama seminggu pertama, aku banyak diam. Warga kampung penasaran. Ada yang bertanya, ada yang hanya memandang dari jauh. Tapi aku tak pernah menceritakan apapun. Tidak kepada tetangga, tidak kepada teman, bahkan tidak kepada ibu. Semua kusimpan dalam hati. Hanya kepada Allah aku mengadu setiap malam, di atas sajadah yang mulai terasa hangat kembali oleh air mata dan doa. Uang yang kubawa cukup besar. Jumlahnya tak main-main. Masing-masing dari mereka memberiku amplop tebal. Ada yang berisi rial, ada yang sudah ditukar ke rupiah. Bahkan Faisal benar-benar mentransfer sejumlah dana ke rekening atas namaku di Indonesia. Sebuah rekening yang sebelumnya mereka bantu buatkan secara diam-diam. Dan benar saja, ada sertifikat rumah kecil di pinggir kota yang kini menjadi milikku dan anakku. Aku tidak bangga, tapi aku juga tidak menyesal. Karena apapun bentuknya, uang itu adalah hasil dari rasa sakit yang tak pernah bisa dihitung dengan angka. Dan rumah kecil itu akan menjadi tempat berteduh untuk aku dan anakku, tanpa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Tapi tentu saja, masa lalu tak mudah dilupakan. Setiap malam, aku masih terbangun dengan mimpi buruk. Masih mendengar suara ketukan pintu di tengah malam. Masih merasakan genggaman tangan yang datang silih berganti, tanpa kasih. Aku sempat mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Berjualan makanan ringan dan perlengkapan rumah tangga. Tapi hatiku belum siap menghadapi dunia luar. Aku lebih sering memilih untuk berada di rumah, mengurus anakku, menanam sayuran di halaman, dan membaca buku-buku agama yang menenangkanku. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat pos. Tak ada nama pengirim. Hanya stempel dari Riyadh. Di dalamnya ada selembar kertas. Tulisan tangan yang sudah kukenal. "Rina, semoga kamu baik-baik saja di tanah airmu. Kami semua masih memikirkanmu. Kami tidak tahu apakah kami pantas dimaafkan. Tapi kami tahu satu hal. Kamu adalah perempuan paling kuat yang pernah kami temui. Kami egois. Kami hanya ingin memilikimu, dan kami lupa bahwa kamu juga manusia. Jika suatu hari nanti kamu mau menulis kembali, kirimlah surat ke alamat ini." Aku meremas surat itu pelan, lalu menyimpannya di laci, bersama semua benda yang mengingatkanku pada kehidupan kelam itu. Tidak untuk dibakar, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah melewati badai yang tak bisa dilihat orang lain. Di sore hari, saat angin berhembus dari balik jendela rumah kecil kami, anakku sering duduk di pangkuanku sambil bertanya, "Mama dulu kerja apa di Arab?" Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang halus. "Mama dulu kerja keras. Sangat keras. Tapi semua itu Mama lakukan, karena sayang sama kamu." Ia hanya tertawa kecil, lalu memelukku erat. Dan dalam pelukannya, aku tahu, mungkin dunia tidak selalu adil. Tapi cinta seorang ibu, cukup kuat untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Aku belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku masih hidup. Dan yang lebih penting, aku masih punya alasan untuk bertahan.